Pemerintah Indonesia siap menghadapi langkah arbitrase yang kemungkinan dilakukan PT Freeport Indonesia jika tidak ada kesepakatan dalam negosiasi. Pernyataan pemerintah tersebut dilontarkan menyusul pernyataan pihak Freeport yang menolak mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Gagal mendapat berbagai keistimewaan, Freeport mulai menebar ancaman, mulai dari PHK karyawan hingga menggugat pemerintah ke arbitrase internasional. Freeport menolak mengubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK sebagaimana diatur oleh pemerintah. Pihak Freeport beralasan, IUPK hanya akan memberatkan Freeport dengan terbatasnya perizinan dan ketentuan pajak yang tidak tetap. CEO Freeport McMoran Incorporated Richard C. Atkerson menyatakan Freeport akan tetap menerapkan kontrak karya hingga tahun 2021 sebagaimana perpanjangan kontrak karya di tahun 1991 dan memberi waktu 6 bulan untuk merundingkan hal itu dengan pemerintah. Jika dalam jangka waktu itu tidak ada kesepakatan, Freeport akan menggunakan hak untuk memulai arbitrase internasional dengan menuntut ganti rugi sebesar 500 triliun rupiah. We cannot relinquish the legal rights provided by the contract, which are the basis of long-term stability and protection for our company, and vital to the long-term interest of our employees, communities, and shareholders. Legal and fiscal certainty is necessary for PTFI to make the massive long-term investments of capital necessary to develop our resources in the remote area of our operations in Papua. Ancaman yang dilontarkan pihak Freeport tidak membuat pemerintah goyah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan menegaskan pemerintah siap jika Freeport menggugat Indonesia di arbitrase internasional. Kan ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara. Ya kan saya tanya dulu. Ya, saya kira Freeport itu kan badan usaha, jadi maunya berbisnis ya. Nah, kalau berbisnis kan ini pasti dirundingkan dan sebagainya. Ya kalau mudah-mudahan mencapai titik temu. Kalau misalnya sampai tidak mencapai titik temu, ya memang hak masing-masing untuk membawa ke badan arbitrase. Gitu. Bukan hanya Freeport loh bisa membawa ke badan arbitrase di perjanjian itu. Pemerintah juga bisa. Ya. Jonan juga meminta Freeport tidak menggunakan ancaman PHK karyawan untuk menekan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan izin ekspor terhadap Freeport akhir pekan lalu. Namun Freeport menolak izin ekspor tersebut karena pemerintah belum mau memenuhi persyaratan yang diajukan Freeport. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau NU, Said Agil Siraj, menemui Menteri SDM Ignatius Jonan di kantor Kementerian SDM Senin pagi. Pertemuan untuk membahas kebijakan perpanjangan kontrak investasi PT Freeport Indonesia. Pertemuan Said Agil Siraj dan Menteri SDM berlangsung tertutup. Durasi pertemuan hanya berlangsung sekitar 1 jam. Menurut Ketua PBNU, keputusan Jonan dalam perpanjangan kontrak Freeport sudah tepat karena sudah sesuai dengan perundang-undangan Indonesia. Bahwa saya di belakang Pak Menteri Jonan, keputusan Pak Jonan sudah tepat dan kita harus punya sikap yang tegas. Walaupun selama ini kita katakanlah Freeport berjasa dalam membangun Papua dan berjasa internasional, tapi bagaimanapun harus tunduk pada undang-undang, harus ikut undang-undang kita. Gitu. Kalau enggak, kebijakan pemerintah akan lain. Mudah-mudahan Pak Jonan diberi kekuatan menghadapi keributan ini. Atau sarannya apa, Pak? Pokoknya harus tunduk pada undang-undang peraturan pemerintah sini. Mereka di Indonesia loh, peraturan harus Indonesia. Polemik pembahasan kontrak Freeport terjadi sejak adanya perubahan aturan dalam peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.
Dan Freeport menolak izin usaha dari kontrak karya menjadi IUPK karena dianggap tidak lagi menguntungkan bagi perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. Berikut sekilas data mengenai perjalanan pembahasan kontrak Freeport dengan pemerintah Indonesia. Dimulai tanggal 12 Januari 2017, PP nomor 1 tahun 2017 mengubah aturan PP nomor 23 2010 soal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Di antaranya adalah waktu permohonan perpanjangan IUPMAT dan IUPK diubah dari 2 tahun menjadi 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha. Dan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51% secara bertahap. Kemudian pemegang kontrak karya tidak lagi dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu. Kemudian berlanjut pembahasan tanggal 26 Januari 2017, Freeport ajukan pergantian izin usaha menjadi IUPK, namun dengan sejumlah syarat. Syarat dari Freeport diantaranya adalah tetap bisa ekspor konsentrat, stabilitas investasi, tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan kontrak karya. Lalu pada 10 Februari 2017, Freeport dapat status IUPK, namun belum ada kesepakatan soal ketentuan pajak dengan pemerintah. Pada 20 Februari 2017, CEO Freeport McMoran Richard menolak perubahan izin operasi PT Freeport Indonesia dari kontrak karya menjadi IUPK.